John Herman coret 24 nama dari skuad utama timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kedung Wungu TV. Informasi kembali hadir di hadapan Anda. Terima kasih para penonton yang sudah menonton, sudah like, sudah komen. Saya doakan pasti sukses, lancar, berkah. Allahumma amin. Kabar hari ini, John Herman tengah berada dalam pilihan yang cukup sulit untuk menseleksi puluhan nama skuad utama timnas Indonesia di laga Piala AFF 2026. Dikutip dari kanal YouTube Hat-Trick, kurang lebih dari 1 minggu timnas Indonesia telah menjalani pemusatan latihan atau TC di Bali. Dalam kurun waktu tersebut, pastinya John Herman sudah tahu kekurangan yang masih dimiliki skuad Garuda saat ini. Sehingga tak heran jika pelatih asal Inggris itu berniat untuk memanggil beberapa pemain lagi. Namun sebelum itu, John Herman harus mencoret banyak pemain dulu karena saat ini TC Timnas Indonesia sudah diikuti oleh 50 pemain. Jumlah yang pastinya terlalu banyak sehingga beberapa di antaranya harus dipulangkan. Sementara itu ada kabar terbaru soal Michael Becker dan Lucky Bekri. Dua pemain tersebut memiliki nasib berbeda. Timnas Indonesia saat ini nasib yang bisa memberikan pengaruh kepada skuad Garuda. Lantas nasib seperti apa yang dimaksud berikut ulasan selengkapnya. Pemusatan latihan atau TC tahap pertama pasukan Merah Putih yang berlokasi di Bali United Training Center resmi merampungkan seluruh rangkaian kegiatan pada Sabtu kemarin. Pekan pertama ini ditutup dengan sisi pertandingan internal yang sengit. Sesi tersebut dimanfaatkan langsung oleh pelatih kepala John Herman untuk menyaring puluhan talenta yang bersaing memperebutkan tempat utama. Pada sisi itu, John Herman membagi skuad kedua dalam dua tim. Yang pertama adalah tim merah, sementara yang kedua adalah tim putih. Pembagian pun terlihat adil karena setiap tim berisi pemain campuran, keturunan, dan pemain lokal. Kapten Rizky Ridho memberikan kesaksian bahwa seluruh pemain menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurut proses adaptasi berjalan lancar berkat kesadaran mandiri para pemain yang tetap menjaga kebugaran sebelum merapat ke Bali. Senada dengan Ridho, pemain Persib Bandung Beckham Putra juga mengakui bahwa porsi latihan taktis berjalan lancar dan sangat kompetitif. Kenyamanan ini turut didukung oleh kualitas fasilitas lapangan di pemusatan latihan Bali yang dinilai mumpuni dan selevel dengan standar klub top Eropa. Ya, bagus, latihannya sangat intensif karena kita sudah menjalankan program juga sebelum latihan dimulai. Jadi tidak terlalu sulit untuk beradaptasi, fasilitas di sini sangat baik sehingga membuat semua pemain nyaman. Sementara itu, meski tahap pertama telah selesai, nantinya akan dilanjutkan dengan tahap kedua. Pada tahap ini, persaingan perebutan posisi utama dipastikan tetap memanas. Dari total profesional berisi 50 nama yang dipanggil pada gelombang awal, John Herman menegaskan persaingan masih sangat terbuka lebar. Akhir pekan ini menjadi batas evaluasi penting di mana John Herman mulai mengisyaratkan pencoretan pemain. Tentu menarik dinantikan pemain-pemain mana saja yang akan dipulangkan oleh John Herman, sekaligus pemain mana yang bakal diandalkan oleh mantan pelatih Kanada tersebut di ajang Piala AFF nanti. Coret 24 pemain. Sebelum masuk ke tahap kedua TC Timnas Indonesia, John Herman bakal mencoret setidaknya 24 pemain. Itu berarti skuad Indonesia bakal menyisakan 26 pemain dan kemungkinan besar adalah pemain yang bakal dibawa di ajang Piala AFF 2026. Keputusan tersebut diperkirakan keluar pada awal pekan ini, artinya puluhan pemain yang saat ini masih mengikuti TC tinggal menunggu nasib. Kami akan memulai fase kedua. Selama masa itu, kami akan mengevaluasi pemain yang ada saat ini, sekaligus menilai beberapa pemain lain yang juga masuk dalam pertimbangan kami, jelasnya. Setelah itu, kami akan menetapkan daftar pemain untuk fase kedua. Kemungkinan keputusan itu akan diambil pada hari Senin atau Selasa. Dari banyak pemain yang akan dicoret, salah satunya adalah Lucky Bekri. Sebelumnya banyak yang menyayangkan soal nasib pemain berusia 20 tahun tersebut.
Mengapa tidak masuk ke dalam skuad utama padahal saat ini Fikri tengah menjalani proses naturalisasi? John Herman mengatakan itu terjadi karena Fikri tidak mendapatkan izin dari klubnya. Maka dari itu ia tak akan bisa membela Indonesia di Piala AFF mendatang. Sebenarnya ada beberapa pemain di luar negeri yang ingin kami panggil, tapi saya sedikit kecewa karena klub mereka tidak bersedia melepas pemain. Padahal sekarang masih berada dalam situasi pramusim, ucap John Herman. Sebagai contoh, Lucky Fikri, turnamen ini sebenarnya akan menjadi kesempatan yang sangat baik baginya untuk mendapatkan pengalaman internasional. Tetapi sayangnya klubnya tidak memberikan izin. Bila Fikri dipastikan tidak bisa membela skuad Garuda, dalam waktu dekat nasib berbeda dialami Michael Baker. Pemain berposisi penyerang itu malah berpeluang besar membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026. Itu dibuktikan dengan story yang diunggah Baker baru-baru ini. Story yang dimaksud adalah saat dirinya tengah berada di Jakarta, kemungkinan besar ia datang ke ibu kota untuk menjalani sumpah WNI. Jika dipikir secara logika, kemungkinan Baker memang akan menjalani sumpah WNI. Karena jika tujuannya tidak menjalani sumpah, harusnya ia masih berada di Bali untuk mengikuti TC bersama timnas Indonesia. Dengan demikian, maka mimpi untuk membela timnas Indonesia bakal segera terwujud, sekaligus mimpi untuk membuat ibunya bangga karena darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya berasal dari sana. Sekian info dari kami, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.